Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dengan judul digitalisasi UMKM melalui pemesanan dan penjualan berbasis web dengan studi kasus pada Hai Kebab, Karawang. Proyek ini merupakan bagian dari implementasi manajemen proyek IT yang berfokus pada bagaimana teknologi dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan operasional UMKM khususnya di sektor kuliner. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan untuk kondisi digitalisasi pada UMKM ini. Sebelum masuk ke proyek, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2024, mengenai surveinya itu berisi UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Kemudian menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, tingkat digitalisasi ini masih belum optimal dan belum merata. Di sisi lain, terdapat potensi besar, misalnya akurasi data stok bisa mencapai 90% jika menggunakan sistem digital. Namun, di lapangan masih banyak UMKM yang menghadapi masalah seperti contohnya pencatatan pesanan masih manual, sehingga tidak efisien menggunakan tulisan tangan. Kemudian, rekap transaksi harian tidak efisien dan rawan kesalahan besar. Kemudian berikutnya ada masalah jangkauan pasar terbatas hanya pada pelanggan yang datang langsung. Dan yang terakhir pada poin ini juga sangat penting, yaitu tidak adanya laporan penjualan yang terstruktur untuk pengambilan keputusan. Nah, di titik ini muncul pertanyaan penting. Apakah masalah UMKM itu benar-benar karena mereka tidak mau ikut era digital atau digitalisasi, atau justru karena solusi digital yang ada terlalu kompleks dan tidak sesuai kebutuhan mereka? Nah, disinilah proyek ini mencoba masuk sebagai solusi yang lebih sederhana, relevan, dan tepat guna. Oke, kemudian untuk poin berikutnya saya akan menjelaskan main point, yaitu project charter atau manajemen project. Nah, untuk masuk ke bagian ini, project charter mungkin saya akan menjelaskan dikit apa sih project charter itu. Project charter adalah dokumen dasar yang menjadi fondasi seluruh proyek. Fungsinya bukan sekedar formalitas saja ya, tapi sebagai alat untuk menyamakan persepsi antara tim dan stakeholder. Dalam proyek ini, penyusunan kebutuhan dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, itu ada brainstorming antar tim untuk mengidentifikasi di awal solusi. Kemudian ada focus group discussion atau FGD. Jadi FGD ini tuh kayak bersama pemilik si usahanya ini ya, khususnya untuk pemilik usaha Hai Kebab untuk memvalidasi kebutuhan nyata. Kemudian yang ketiga ada observasi lapangan. Dan di sini adalah poin penting dari kelompok kita untuk menyusun atau memproses pengolahan data ini, yaitu melihat langsung alur kerja operasional yang sedang berjalan. Kemudian ada poin terakhir juga, yaitu wawancara kebutuhan. Wawancara kebutuhan ini untuk menggali kebutuhan teknis dan harapan stakeholder. Kalau kita kritisi sedikit, banyak proyek IT gagal bukan karena teknologinya buruk, tapi karena tahap awal seperti ini dilewati atau dianggap sepele. Dan akibatnya sistem yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada kita berbicara sistem ya yang terakhir. Nah, di sini ada sistem yang dikembangkan untuk operasional Hai Kebab. Nah, proyek ini menghasilkan sistem pemesanan dan penjualan berbasis web. Dan metode yang akan kami olah untuk pembuatan tugas UTS ini yaitu adalah waterfall dengan durasi pengerjaan selama 3 bulan ya. Dan sekarang ini penting untuk dipikirkan secara kritis dari planning kelompok kita, yaitu waterfall ini sering dikritik karena kurang fleksibel. Tapi dalam konteks UMKM kecil dengan kebutuhan yang relatif jelas dan stabil, untuk penjelasan tadi yang waterfall itu bisa kita simpulkan untuk sistem ini dibagi menjadi 2 bagian utama. Nah, yang pertama itu ada modul pelanggan atau front end. Nah, front end itu tuh ibaratnya kayak tampilan website yang belum ada backendnya atau data-data isinya atau database. Dan untuk modul pelanggan yang sudah kami rencanakan atau planning kan, itu ada katalog menu online, ada form pemesanan yang sederhana, kemudian ada riwayat pesanan yaitu untuk histori-histori pembelian dari transaksi
customer, kemudian ada konfirmasi otomatis untuk si admin untuk acceptkan pesanan, kemudian terakhir ada tampilan responsif, yaitu untuk tampilannya untuk smooth ya untuk websitenya. Kemudian untuk di modul admin atau tampilan admin atau back end-nya, yaitu yang pertama ada pengelolaan menu dan harga. Jadi nanti di pengelolaan menu dan harga itu ada nama-nama menu yang lengkap dan bisa diklik juga detailnya, kemudian ada harganya juga. Di situ juga udah termasuk atau tertera. Kedua ada monitoring pesanan real time. Jadi nanti admin juga bisa memonitoring history masuk dan keluar untuk pembelian pesanan tersebut. Nah, yang ketiga ada pencatatan harian dan bulanan, yaitu untuk laporan biaya bulanan ya khususnya. Kemudian terakhir ada manajemen status pesanan. Nah, kalau kita lihat sistem ini tidak terlalu kompleks dan itu justru kekuatannya, karena solusi yang terlalu canggih seringkali justru tidak digunakan oleh UMKM. Oke, sekarang kita masuk ke bagian manfaat digitalisasi. Nah, setelah sistem diimplementasikan, terdapat ada beberapa manfaat nyata. Yang pertama itu ada efisiensi operasional, itu proses pemesanan jadi lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, jangkauan pasar lebih luas, pelanggan bisa memesan kapan saja. Nah, ketiga, data lebih terstruktur, semua transaksi itu tercatat otomatis. Keempat, kepuasan pelanggan meningkat karena proses lebih mudah dan transparan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu pengambilan keputusan lebih baik karena ada data yang bisa dianalisis. Tapi kita juga perlu skeptis sedikit, apakah semua UMKM otomatis akan merasakan manfaat ini? Belum tentu, karena manfaat digitalisasi ini sangat bergantung pada 3 poin, yaitu yang pertama konsistensi penggunaan sistem, yang kedua kemampuan adaptasi pengguna, dan yang ketiga itu kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata. Jadi teknologi saja tidak cukup, adopsi pengguna adalah kunci. Nah, masuk ke ruang lingkup risiko dan mitigasi. Nah, dalam proyek ini ruang lingkup dibatasi agar tetap realistis. Yang termasuk itu sistem pemesanan online, dashboard admin, pencatatan transaksi, laporan penjualan. Kemudian yang tidak termasuk ada aplikasi mobile native, payment gateway, integrasi layanan pengiriman, dan promosi digital. Nah, ini keputusan yang menarik. Kalau dilihat sekilas, fitur seperti payment gateway itu penting, tapi tidak dimasukkan. Kenapa? Kemungkinan besar karena ada tiga kemungkinan, yaitu yang pertama kompleksitas tinggi, biaya tambahan, dan tidak menjadi kebutuhan utama di tahap awal. Ini menunjukkan prinsip penting dalam manajemen proyek. Nah, lebih baik sistem sederhana yang benar-benar digunakan daripada sistem lengkap tapi tidak dipakai. Kemudian dari sisi resiko utama biasanya meliputi kesalahan pemahaman kebutuhan, penolakan pengguna, dan keterbatasan teknis. Dan mitigasinya dilakukan melalui validasi kebutuhan di awal, pelibatan stakeholder, dan pengujian sistem sebelum implementasi. Oke, selanjutnya kita bahas kriteria keberhasilan. Proyek ini dianggap berhasil jika pertama, sistem dapat digunakan oleh admin dan pelanggan. Kedua, data tersimpan dengan aman. Ketiga, pelanggan bisa memesan tanpa pelatihan. Keempat, admin bisa mengelola sistem dengan mudah. Kelima, sistem benar-benar digunakan oleh UMKM. Keenam, proyek selesai tepat waktu. Sekarang kita uji logikanya. Apakah sistem bisa digunakan sudah cukup untuk disebut berhasil? Belum tentu, karena keberhasilan sejati bukan hanya bisa digunakan, tapi juga digunakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata. Ini perbedaan antara proyek sukses dan bisnis sukses. Yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM bukan hanya soal teknologi, tapi soal pemahaman kebutuhan, kesederhanaan solusi, dan manajemen proyek yang terstruktur. Dengan adanya proyek charter, risiko miskomunikasi bisa diminimaliskan, koordinasi antara stakeholder lebih jelas, proyek berjalan lebih terarah. Lalu kesimpulannya, dengan adanya proyek charter, risiko miskomunikasi bisa diminimalkan, koordinasi antara stakeholder lebih jelas, proyek berjalan lebih terarah. Lalu kesimpulannya, digitalisasi yang efektif
bukan yang paling canggih, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ke depan, sistem ini masih bisa dikembangkan dengan payment gateway, aplikasi mobile, integrasi layanan pengiriman, notifikasi otomatis. Namun, pengembangan ini harus tetap mempertimbangkan kesiapan pengguna. Tetap mempertimbangkan kesiapan pengguna, bukan hanya tren teknologi. Terima kasih.